Ini kita akan membahas mengenai apakah pemilu 2024 proporsional tertutup. Ini perlu disampaikan lagi karena ternyata masih orang banyak yang bertanya, sistem pemilu 2024 itu sistem apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu dan Pilkada, channelnya kita semua. Kita kembali akan membahas mengenai pemilu 2024, pemilu yang akan menentukan nasib bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Di situ kita akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPD serta anggota legislatif dari pusat maupun daerah. Jangan lupakan suara Anda dan manfaatkan dengan baik dengan datang pada 14 Februari 2024 ke tempat pemungutan suara. Oke, jangan lupa juga bila informasi channel ini bermanfaat untuk dibagikan kepada saudara-saudara semua sebagai bagian dari pendidikan pemilih. Oke, kita lanjut ya, langsung ke tema yang akan kita bahas. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya, jadi sejarahnya kenapa muncul wacana pemilu tertutup pada pemilu 2024. Itu dimulai ketika ada gugatan dari elemen masyarakat, yaitu 6 pemohon, yaitu Demas Dian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, Yuwono Pintandi yang merupakan kader Partai Nasdem, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Proporsional terbuka itu gampangnya kita ketika melaksanakan pemilu 2019 itu adalah proporsional terbuka, yaitu kita memilih partai dan di situ terdapat caleg-calegnya. Sehingga terbuka kemungkinan kita memilih caleg secara langsung dan yang dihitung adalah perolehan calegnya. Uh, Kalau pemilu tertutup itu maksudnya nanti di surat suara itu hanya ada gambar partai saja. Gampangnya itu seperti itu. Nah, elemen masyarakat tersebut itu meminta MK untuk menguji kembali pasal 168 ayat 2 dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 yang berbunyi pemilu untuk memilih anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, dalilnya adalah dianggap pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi, yaitu pasal 18 ayat 3 dan pasal 19 UUD 1945 yang menerangkan bahwa DPR dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik. Nah, itu ihwal munculnya wacana pemilu 2024 tertutup. Nah, ini menjadi perhatian besar bagi para pendukung capres, entah itu capres dari baca pres yang saat ini, yaitu dari baca pres Ganjar, dari baca pres Anies, agar pendukungnya benar-benar aware terhadap uh, wacana ini. Karena nanti itu akan dampaknya dalam pelaksanaan pemilu 2024. Jangan sampai salah paham. Begitu juga dengan para pendukung eh, baca presnya yang lain seperti baca pres dari Menhan yang saat ini menjadi Menhan, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Baca presnya harus aware juga agar para pendukung beliau itu juga tahu nanti yang di TPS melakukan apa, gitu ya. Namun kemudian
Wacana ini terus menggulir di masyarakat sampai hampir 6-8 bulan, setengah tahun sampai menjelang pelaksanaan pemilu 2024. eh, Ramai, kemudian KPU juga sudah menjalankan tahapan sudah mulai berjalan. Nah, tapi kemudian MK pada 15 Juni tahun 2024 sebagaimana diberitakan oleh kompas.com itu membacakan putusan atas gugatan perkara nomor 114 tahun 2024, yang pada saat itu salah satu putusannya adalah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pemohon yang dimaksud adalah pemohonan gugatan yang diajukan oleh Dimas dan kawan-kawan yang tadi. Nah, Mahkamah menyatakan bahwa implikasi dan implementasi sistem pilek daftar calon terbuka serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Nah, itu adalah pasal yang di putusan finalnya oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu menyatakan menolak pemohon untuk seluruhnya. Dampaknya seperti apa? Ya, dampaknya adalah pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau pilih langsung, coblos langsung, bisa memilih nyoblos partainya atau bisa nyoblos calonnya. Kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih bebas menentukan calon mana yang akan kita pilih mewakili suara kita. Oke, itu dulu update pada pagi hari ini, info sharing-sharing pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh kawan pemilih. Dan tetap gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Coblos sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian. Dan kata bijak hari ini adalah, hidup ini adalah seni menggambar tanpa penghapus. Salam untuk dia yang mendoakanmu tanpa engkau ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.